Halo Sobat Masjid, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film kali ini, dan seperti biasa dari Korea, yang tentu saja masih banyak aura pengen-ceritanya. Dan film ini berjudul Manner Teacher, yang bercerita tentang seorang peri yang diutus dari langit untuk mengubah karakter seorang pemuda yang dikenal tidak sopan dan sangat kurang ajar menjadi beretika dan sopan, dengan hadiah bercocok tanam dengan si ibu peri ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang pria yang bernama Yunmo yang sedang menemui seorang paranormal atau orang pintar dalam bidang permistisan bernama Tara. Nah, di sini Yunmo bercerita kenapa dia bisa menjadi cowok yang baik dan sopan, padahal dulunya Yunmo ini merupakan pria yang sangat kasar dan seringkali membuat orang di sekelilingnya menjadi jengkel. Dan cerita flashback pun dimulai. Diceritakan Yunmo ini baru saja keluar dari lift dan gak sengaja nabrak seorang gadis. Tapi bukannya menolong, dia ini malah ngomel-ngomel dan marah-marah dengan gadis yang dia tabrak, yang tentu saja membuat orang yang berada di dalam lift itu menjadi kesal dan ilfil melihat kelakuan dari Yunmo ini, termasuk bos pemilik perusahaan itu bernama Pak Yu, yang sangat kesal dengan tingkah laku dari Yunmo ini. Singkat cerita, kita akan diperkenalkan dengan dua cewek cantik. Yang satu ini namanya Mina, dan yang ini namanya ialah Yunji yang merupakan pegawai baru di perusahaan itu. Lalu tak selang lama datang Yunmo. Tapi terlihat Yunji ini ngelihatin Yunmo dengan tatapan yang aneh. Ya mungkin kayak kenal atau pernah tahu di mana gitu. Setelah itu Yunmo langsung menuju kantor atasannya, yang seorang gadis cantik yang sedang asik memamerkan keindahan bodinya bernama Yujin. Karena kebelet buang air, Yunmo bergegas menuju toilet. Karena sudah darurat, Yunmo langsung gedor-gedor di pintu toilet. Tanpa sengaja di sana ada bos pemilik perusahaan itu, yaitu Pak Yo, yang sedang mencari inspirasi. Yang jelas saja Pak Yo jadi sangat kesal dengan tingkah laku Yunmo yang etikanya ini sama sekali nggak baik. 그러니까 이 사람아 놓고라는 게 있는 거 아니야? Karena kejadian di kamar mandi itu, Pak Yu menghubungi Yojin dan menegur dia gara-gara kelakuan dari Yunmo yang gak sopan sama sekali. Di sini Yojin berpikir dan mencari cara agar kelakuan dari Yunmo ini bisa menjadi lebih baik dan sopan. Kemudian dia mulai berpikir untuk mencarikan guru kepribadian untuk merubah karakter dan kelakuan dari Yunmo ini. Tapi di sini dia kebingungan untuk mencari guru kepribadian yang bagus. Singkat cerita, di malam harinya Yunmo dan Mina mampir ke bar dekat kantor mereka untuk minum-minum. Nah, saat mereka sedang asik minum-minum, tiba-tiba Mina mengajak Yunmo untuk melakukan pengenceritan. Di sini kelihatannya Mina lagi stres dengan pekerjaannya sehari-hari. Maka dia ingin melepaskan stres dengan cara melakukan percocok tanaman. Tanpa pikir panjang, Yunmo langsung mengajak melakukan pengenceritan di apartemennya. Tapi sayangnya Yunmo ini ya bisa dikatakan sangat letoy. Bukannya enak, malah tambah stres. Dan di sini Mina langsung kabur meninggalkan Yunmo yang rudalnya masih berdiri. Di besok paginya Yunmo tampak perutnya ini lagi sakit dan mules. Dengan terpaksa Yunmo pergi menuju toilet. Tanpa dia sadari, Yunmo mengetuk pintu toilet itu 3 kali. Lalu keluar kilatan cahaya dari dalam toilet. Saat dibuka, betapa kagetnya saat melihat seorang gadis cantik yang mengaku sebagai seorang peri yang bertugas untuk membenahi karakter orang lain. Yang jelas saja Yunmo tidak percaya dengan perkataan dari gadis ini yang dia anggap gila.
Dan ditambah lagi perut Yunmo ini masih sangat mules, jadi dia tidak memikirkan perkataan dari gadis itu dan langsung masuk menuju toilet tanpa menghiraukan gadis ini. Setelah dari toilet, Yunmo menemui Yojin di ruangannya yang lagi asik nari-nari gak jelas. Di sini Yunmo menanyakan mengenai gadis yang mengaku menjadi peri yang ingin mengubah sifat dan karakternya. Yojin yang mendengarkan itu, dia kira kalau gadis itu merupakan orang sewaan yang ditugaskan untuk mengajari Yunmo. Dan Yojin meminta kepada Yunmo untuk menemui Pak Yo di ruangannya untuk menanyakan persoalan itu. 안녕하세요. 매너 선생요. 매너 선생님. 아침부터 매너 선생 붙였잖아요. Setelah itu Yunmo langsung masuk ke ruangan Pak Yo. Sebelum dia masuk, tanpa dia sadari Yunmo mengetuk pintunya 3 kali. Dan betapa kagetnya saat melihat Mio sudah berada di dalam. Lalu di sini Yunjin menanyakan siapa sebenarnya Mio ini, kok bisa muncul di sini. Di sini Mio menjelaskan kalau dia ini seorang peri, dan bila Yunmo melakukan suatu kebaikan dan kesopanan, maka dia akan muncul di hadapannya. Tapi bila dia tidak bertingkah sopan, maka dia akan menghilang. Dan tentu saja Yunmo tidak percaya dengan perkataan dari Mio. Yunmo langsung mencobanya. Saat Yunmo membuka pintu tanpa diketuk, Mio menghilang. Tapi saat Yunmo mengetuk pintu, muncullah peri itu, yang tentu saja membuat Pak Yo yang melihat kelakuan dari Yunmo merasa keheranan dan lama-lama jadi ketakutan karena Pak Yo mengira kalau kantornya ini ada setannya. 성 대표님 방에 있는 게 아니에요. Waktu pulang ke rumah, Yunmo masih penasaran dan gak percaya dengan perkataan dari Mio tadi. Jadi dia mencoba berperilaku baik dan sopan. Apakah Mio akan keluar? Dan saat Yunmo berperilaku sopan, Mio langsung keluar. Di sini Yunmo merasa dirinya sudah gila. Maksudnya ODGJ. Kemudian di malam harinya, saat lagi bosen, Yunmo punya ide dengan memanggil Mio dan bertanya apakah dia bisa diajak bercocok tanam. Lalu Yunmo mengetuk pintu lemari kamarnya 3 kali dan datanglah Mio. Dan di sini Yunmo langsung bertanya apakah Mio bisa diajak bercocok tanam. Dan ternyata Mio bisa diajak bercocok tanam. Tapi syaratnya Yunmo harus sikat gigi dulu dan membersihkan dirinya. Ditambah lagi Yunmo harus berperilaku sopan. Karena sudah gak tahan, Yunmo langsung berusaha untuk memupuk si Mio. Karena kelakuannya ini, Mio jadi menghilang. Padahal batangnya si Yunmo ini udah gak tahan. Kok kasihan. Singkat cerita, di pagi harinya Yunmo berangkat ke kantor. Tapi kali ini ada yang beda dengan Yunmo. Dia jadi lebih sopan. Bahkan dia tidak marah-marah dengan gadis yang menabraknya. Dan di sini Direktur Yu melihat perbedaan ini merupakan perbedaan yang sangat baik bagi sifat Yunmo. Jadi Direktur Yu langsung mengadakan pesta dan memberikan selamat atas perbedaan perilaku yang ditunjukkan Yunmo hari ini. Tapi sayangnya, apapun yang dilakukan Yunmo, termasuk melakukan hal sopan apapun, Mio tidak muncul hari ini gara-gara kelakuan Yunmo semalam memaksa bercocok tanam dengan paksa, membuat Mio tidak ingin muncul hari ini. Ya, karena perasaan lagi gabut, akhirnya Yunmo duduk di sofa. Dan kebetulan di sana ada Yunji. Dan di sini Yunji ingin mengajak Yunmo untuk minum-minum. Tapi tak lama berselang, Mina datang dan mulai tempel-tempel di Yunmo dan mengajak dia untuk melakukan pengenceritan. Ya, tentu saja langsung ditolak oleh Yunmo dan memilih pergi dengan Yunjin. 빅대님 괜찮으세요? 자 가요 우리. 유진 씨, 우린 먼저 가지. Dan saat Yunmo dan Yujin pergi minum-minum di sini, Yujin mulai menceritakan pengalamannya di masa lalu yang mana saat dia masih sangat muda, Yujin ini merupakan gadis yang tomboy dan suka malak gadis lain. Dan di saat itu, tiba-tiba datang seorang pria yang ternyata merupakan seorang peri.
Dan dari cerita itu Yunmo pun kaget karena ternyata ada orang yang mengalami itu selain dirinya. Dan dari situ Hyunji berpikir kalau sebenarnya Yunmo ini sudah bertemu dengan peri, dan karena itu pula sifatnya yang kasar menjadi berubah. Setelah pulang dari bar, Yunmo langsung kembali ke apartemennya. Tapi di sini Yunmo terlihat sangat sedih karena seharian nggak ketemu dengan Mio. Di sini terlihat Yunmo masih berusaha untuk mendatangkan Mio, tapi sayangnya apapun yang dilakukan, Mio tidak lagi muncul. Dan sebelum dia tidur, dia melakukan satu usaha terakhir. Ya, siapa tahu si Mio ini keluar. Dan hal ini merupakan usaha terakhir dari Yunmo. Lalu Yunmo langsung mengetuk ranjang miliknya selama 3 kali. Tak selang lama, Mio keluar dari bawah kolong tempat tidur. Tempat keluarnya kok gitu amat. Dan di sini mereka berdua langsung ngobrol dan Yunmo meminta maaf atas kelakuannya tempo hari. Dan di sini Mio langsung memaafkan dan kemudian sebagai hadiah tingkah sopan yang ditunjukkan oleh Yunmo, Mio mengizinkan Yunmo untuk melakukan pengenceritan. Bahagia banget ya. 저는 너무 힘들어서 하루에 한 번밖에. Setelah malam pengenceritan itu, terlihat Yunmo ini sudah mulai menyukai Mio. Jadi, apapun yang dia lakukan, pasti dia akan memanggil Mio. Sampai-sampai saat Yunjin mengajak Yunmo untuk pulang, Yunmo langsung menolaknya dan memilih memanggil Mio saat kantor lagi kosong. Tapi di sini saat Yunmo akan melakukan kuda-kudaan dengan Mio, tiba-tiba Yunjin datang. Yang tentu saja membuat Yunjin menjadi sangat histeris karena melihat Yunmo mengeluarkan rudal antar benua miliknya. Ceritanya di sini, Mio ini nggak bisa dilihat oleh orang lain kecuali oleh Yunmo sendiri. Karena aksi bercocok tanamnya tadi ketahuan, jadi Yunmo langsung pindah ke toilet. Dan saat di toilet, Yunmo langsung mengetuk pintu kamar mandinya 3 kali. Dan Mio muncul dari situ. Dan mereka berdua langsung melakukan pengenceritan. Enak sekali ya. Bisa di mana aja. 이러려고 지금 저 먼저 나. Setelah melakukan banyak aksi percocok tanaman, ternyata Mio jadi ketagihan. Jadi, saat Yunmo mengetuk pintu, Mio akan langsung muncul dan mengajak Yunmo untuk melakukan pengenceritan. Yang di sini ternyata Mio ini bukan lagi ketagihan, tapi sangean. Di mana aja dan kapan aja, sampai-sampai di ruang bosnya sendiri, Yunmo melakukannya dengan Mio. Yang tentu saja membuat Pak Yo menjadi sangat marah dengan kelakuan dari Yunmo ini. Tapi sayangnya setelah hari itu, Mio tidak lagi muncul di hadapan Yunmo, sekalipun Yunmo memanggilnya. Di sini terlihat Yunmo mulai galau dan gelisah, mengingat perasaan Yunmo kepada Mio ini sudah sangat besar. Di tengah kebingungan Yunmo ini, ternyata Yunjin melihat apa yang terjadi kepada Yunmo karena dia sendiri pernah mengalaminya dulu saat perinya menghilang. Kemudian Yunjin memberikan saran kepada Yunmo untuk menemui seorang paranormal bernama Tara dan menceritakan permasalahannya. 요즘 배때리님. Tanpa pikir panjang, Yunmo langsung menemui Tara dan menceritakan semua masalahnya. Kemudian Yunmo pun bertanya bagaimana dengan dirinya yang sudah ditinggal pergi oleh Mio. Dan di sini Tara langsung memberikan segebok kartu untuk meramal bagaimana nasib dari si Yunmo ini. Setelah Yunmo memilih kartu, akhirnya keluar sebuah gambar. Dan setelah diterjemahkan oleh Tara, ternyata sebentar lagi Yunmo akan menemukan jodohnya. Tak selang lama datang Yunjin, langsung duduk di samping Yunmo. Dari ramalan itu dapat disimpulkan bahwa yang akan menjadi jodoh dari Yunmo ini merupakan Yunjin. Dan di sisi lain terlihat Mio mengintip mereka berdua dari kejauhan. Sebenarnya Mio ini nggak pernah menghilang, cuman dia mengawasi Yunmo dari jauh. Karena mungkin peri dan manusia tidak akan mungkin bisa hidup bersama. Dan film ini pun berakhir dan tamat.
Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Manner Teacher. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Sebenarnya film ini lebih cocok kalau ditonton langsung sih, lebih seru. Ya udah gitu aja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.